Jaminan Allah untuk membangkitkan, menyucikan, dan menggabungkan Yehuda dan Israel. Oleh Victor T. Houteff, Pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 5 Juli 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Pada sore hari ini kita akan mempelajari Yeremia pasal 31. Pasal ini berisikan jaminan ilham bagi umat Allah untuk kembali ke tanah air mereka. Saudara akan mengenali bahwa pasal ini berisikan sebuah nubuatan bagi akhir zaman. Yeremia 31 ayat 1. Pada waktu yang sama itu juga, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah dari semua keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Kalimat yang berbunyi, pada waktu yang sama itu juga, membawa pikiran kita kembali kepada pasal 30, ayat 24, di mana di situ dijelaskan, bahwa waktu itu ialah akhir zaman, masa sejarah kita. Oleh sebab itu, tidak lama lagi Allah kita akan menjadi Allah dari semua keluarga Israel, yaitu Allah dari keseluruhan sidang. Orang-orang suci dan orang-orang berdosa selama masa penghukuman bagi orang-orang hidup tidak akan lagi bercampur. Yeremia 31 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang yang luput dari pedang menemukan kemurahan di padang belantara, sekalipun Israel pada waktu aku membuatnya istirahat. Orang-orang yang luput dari tawanan, mereka akan menemukan kemurahan di negeri-negeri bangsa-bangsa kafir, di padang belantara, jauh dari kebun anggur. Oleh karena tanah perjanjian adalah kebun anggur, Yesaya 5, maka apalagi yang dimaksudkan dengan padang belantara kalau bukan negeri-negeri bangsa-bangsa kafir. Umat Allah akan menemukan kemurahan ini pada waktu Tuhan membuat mereka beristirahat dari pengembaraan mereka, yaitu sesudah berlaku penghukuman di dalam isi rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 17. Yeremia 31 ayat 3. Bahwa Tuhan sudah menampakkan diri sejak dari dulu kepadaku, dengan mengatakan, sesungguhnya, Aku mencintai kamu dengan suatu cinta yang abadi, oleh sebab itu, dengan kasih sayang sudah aku menarik kamu. Pada masa kegenapan nubuatan ini orang banyak itu akan menyadari, bahwa Tuhan betul-betul mencintai mereka, dan bahwa Ia menarik mereka kepada dirinya sendiri, dengan kasih sayang. Yeremia 31 ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, dan kamu akan berdiri, hai anak darah Israel, kamu akan kembali dihiasi dengan rebana-rebanamu, dan kamu akan tampil dalam tarian-tarian orang-orang yang bersukaria. Tuhan memberi jaminan kepada umatnya, bahwa walaupun bangsa-bangsa kafir telah memporak-porandakan kerajaan mereka, Ia akan mengembalikannya kepada mereka, dan mereka akan kembali menjadi suatu bangsa yang mulia dan bersukaria. Semua janji ini mengandung arti, bahwa orang-orang itu kini belum dihiasi dan belum berbahagia. Kita mungkin tidak sepenuhnya menyadari akan hal ini, tetapi Allah lebih mengetahuinya daripada kita. Yeremia 31 ayat 5. Engkau masih akan menanam anggur di atas gunung-gunung Samaria, orang-orang yang menanam akan menanamkan dan akan memakannya sebagai hal-hal yang biasa. Kebanyakan dunia mengira, bahwa karena 10 suku itu, kerajaan Israel, telah hilang di antara segala bangsa kafir, sehingga kerajaan mereka itu sudah hilang untuk selamanya. Namun Allah yang berbuat sesuai dengan kehendak hatinya menerangkan dengan jelas, bahwa orang-orang yang setia, sesudah pemisahan mereka dari orang-orang yang tidak setia, mereka akan dihimpunkan, lalu dibawa kembali ke gunung-gunung Samaria, dan bahwa mereka akan menanam dan memetik hasil tanaman mereka sendiri, sebagai hal yang biasa. Yeremia 31 ayat 6. Karena kelak akan ada suatu hari, apabila para pengawal di atas gunung Efraim akan berseru, bangkitlah kamu, dan marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Para pengawal yang akan datang yang berasal dari gunung Efraim, gantinya mereka memisahkan dirinya dari orang-orang yang berasal dari gunung Sion seperti yang diperbuatnya di masa lalu, mereka dengan gembira akan menghantarkan para anggota kembali ke Sion. Tidak lagi akan keluar pertanyaan, mengapa begitu halnya, bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi engkau mengatakan,
bahwa di Yerusalem adalah tempat orang patut menyembah. Yohanes 4 ayat 20. Yeremia 31 ayat 7. Karena demikianlah firman Tuhan, bernyanyi-nyanyilah dengan gembira bagi Yakub, dan berteriaklah di antara penghulu segala bangsa, beritakanlah olehmu, pujilah olehmu, dan katakan, Oh Tuhan, selamatkanlah umatmu, yang lagi tinggal dari Israel itu. Mereka yang lagi tinggal itu, adalah orang-orang yang luput dari penghukuman di dalam isi rumah Allah. Umat Allah kini, sementara masih tinggal di antara penghulu bangsa-bangsa, didorong untuk memberitakan kabar baik ini di tengah-tengah mereka itu dengan nyanyian, sukacita, dan pujian, sambil mengatakan, Oh Tuhan, selamatkanlah umatmu. Kebenaran ini pada waktu ini adalah merupakan kebenaran masa kini, dan ini akan diberitakan dan akan disambut. Bekerja dan berdoa untuk ini adalah yang disebut pekabaran dari hal jam itu. Yeremia 31 ayat 8. Tengoklah, aku akan menghantarkan mereka ke sini dari negeri di sebelah utara, dan menghimpunkan mereka dari pesisir-pesisir bumi, maka bersama dengan mereka itu orang-orang buta dan yang timpang, wanita dengan anaknya, dan dia yang sedang kesakitan hendak beranak bersama-sama, suatu rombongan besar akan kembali ke sana. Kita tidak perlu takut, semua usaha kita tidak akan sia-sia. Umat Allah yang jujur akan mendengar dan menyambut pekabaran hari ini, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka sedemikian dari seluruh 4 penjuru bumi. Apakah mereka itu buta ataupun timpang, apakah mereka itu wanita atau anak-anak, semua mereka akan kembali kepada kebun anggur Tuhan. Yeremia 31 ayat 9. Mereka akan datang sambil menangis, dan dengan permohonan, aku akan menghantarkan mereka, aku akan membawa mereka itu berjalan pada tepi-tepi sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, di mana mereka tidak akan terantuk kakinya, karena aku adalah bapa bagi negeri Israel, dan Efraim adalah anakku yang pertama. Ilham mengatakan, bahwa Efraim sendiri akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Kejadian 48 ayat 19 dan 20. Yeremia 31 ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu segala bangsa, dan nyatakanlah itu pada pulau-pulau yang jauh-jauh, dan katakanlah, bahwa ia yang telah mencerai-beraikan Israel akan menghimpunkan dia, dan akan memeliharakan dia, seperti yang diperbuat seorang gembala terhadap domba-dombanya. Allah sedang berbicara, dan siapakah yang tidak berani memasukkan firman-Nya ke dalam hatinya? Siapakah yang berani bersikap acuh tak acuh saja, sambil berdiam diri? Supaya segala bangsa itu dapat mampu mengatakan, ia yang telah mencerai-beraikan Israel hendak menghimpunkan dia, dan hendak memeliharakan dia, maka mereka harus merupakan bangsa-bangsa yang percaya, yaitu bangsa-bangsa yang memahami nubuatan-nubuatan dan janji-janji ini. Mereka akan melaksanakan apa yang sedang kita lakukan. Tetapi karena belum ada satu bangsa pun yang melakukan ini pada waktu sekarang ini, dan karena hanya kitalah orang-orang yang terlibat dengan pekerjaan ini, maka kebenaran menjadi nyata, bahwa pekabaran kita ialah untuk membangunkan bangsa-bangsa kepada kenyataan, bahwa kita, keturunan-keturunan yang terakhir dari 12 suku bangsa Israel itu, adalah dipanggil untuk menyatakan kebenaran ini, bukan hanya kepada semua saudara kita, melainkan juga kepada segala bangsa. Kemudian bangsa-bangsa itu akan memberitakannya kembali, kepada bangsa-bangsa yang lain. Demikianlah yang dinyatakan oleh Alkitab. Mereka akan memberitakan, bahwa umat Allah akan dihimpunkan, dan juga akan dipelihara. Oleh sebab itu kita tidak boleh gagal dalam kepercayaan kita. Kita harus membuktikan, bahwa panggilan kita adalah pantas. Yeremia 31 ayat 11. Karena Tuhan sudah menebus Yakub, dan sudah melepaskan dia dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Kita adalah tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri, kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri untuk kembali ke tanah air kita. Allah akan menyelesaikan semua ini bagi kita. Oleh sebab itu kita wajib berterima kasih, bahwa kemerdekaan dan penebusan kita tidak bergantung pada diri kita sendiri. Tanggung jawab adalah pada Allah.
Ia akan menebus kita dari Dia yang lebih kuat daripada kita. Yeremia 31 ayat 12-14. Oleh sebab itu mereka akan datang dan menyanyi di atas bukit Sion, dan mereka akan datang berkerumun kepada kebajikan Tuhan, karena gandum dan karena air anggur, dan karena minyak, dan karena domba-domba dan lembu-lembu muda, maka jiwa-jiwa mereka kelak akan jadi bagaikan taman yang disirami air, maka mereka tidak akan lagi bersusah hati. Kemudian kelak, anak dara bersukaria dalam tari-tarian, baik orang-orang muda maupun orang-orang tua bersama-sama, karena aku akan mengembalikan kesedihan mereka itu menjadi kegembiraan, dan aku akan menghiburkan mereka, dan membuat mereka itu gembira dari kesusahannya. Maka aku akan memuaskan jiwa segala imam dengan kelimpahan, maka umatku akan dipuaskan dengan kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Saya yakin ayat-ayat ini tidak lagi memerlukan interpretasi ataupun penjelasan. Yeremia 31 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kedengaranlah di negeri Rama bunyi suatu suara ratap dan tangis dan duka cita yang amat sangat. Rahel menangisi anak-anaknya, enggan ia dihiburkan karena anak-anaknya, sebab ketiadaan mereka itu. Demikianlah firman Tuhan, tahanilah suaramu daripada menangis, dan matamu daripada mengeluarkan air mata, karena pekerjaanmu akan diberi pahala, demikianlah firman Tuhan, maka mereka akan datang kembali dari negeri musuh. Untuk memahami ayat-ayat ini, kita harus pertama-tama melihat kepada latar belakang sejarahnya. Rahel, istri Yakub, hanya memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Hanya kedua anak laki-laki ini yang telah dilahirkan bagi Yakub di tanah perjanjian. Rahel meninggal sementara melahirkan Benyamin, maka dengan begitu ia sendiri tak mungkin menangis karena kehilangan anak-anaknya. Kedua anaknya ada bersama dengan dia sewaktu ia meninggal. Oleh sebab itu satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil ialah, bahwa Rahel dalam kata-kata firman ini adalah simbolis. Sesudah kematian Salomo, kerajaan itu terbagi menjadi 2, 10 suku menempati sebelah utara, dan 2 suku menempati sebelah selatan. Suku Yusuf berada dalam kerajaan yang satu, dan suku Benyamin berada dalam kerajaan yang satunya. Oleh sebab itulah, Rahel harus melambangkan ibu dari anak-anak kedua kerajaan itu, Yehuda dan Israel. Kejadian ayat 15 dari Matius ini diaplikasikan kepada pembunuhan Herodes terhadap anak-anak, dalam usahanya untuk membunuh Tuhan, Matius 2 ayat 18. Suatu penyelidikan terhadap ayat ini bersama-sama dengan seluruh susunan dari pasal, akan mengungkapkan bahwa aplikasi dari ayat itu lebih banyak dimaksudkan kepada tersebarnya kedua kerajaan itu, Yehuda dan Israel, dan dari hal kembalinya mereka itu dari negeri-negeri musuh mereka, kepada tanah nenek moyang mereka. Yeremia 31 ayat 17 dan 18. Maka adalah harapan pada akhir masamu, demikianlah firman Tuhan, bahwa anak-anakmu akan datang kembali ke dalam perbatasan negerinya sendiri. Sesungguhnya, sudah kudengar Efraim berkata dengan rawannya demikian. Engkau sudah menghukum daku, dan aku sudah dihukum seperti seekor lembu muda yang belum kenal akanku. Tobatkanlah aku, maka aku akan bertobat, karena Engkaulah Tuhan Allahku. 2 pikiran yang mencolok dikemukakan di dalam ayat ini. Pertama, bahwa anak-anak dari kerajaan itu akan datang kembali ke dalam perbatasan negerinya sendiri, dan kedua, bahwa mereka sebelumnya akan menjalani suatu pembangunan dan reformasi besar. Mereka akan menyadari bahwa hukuman Allah itu adalah bagi kebaikan mereka sendiri, dan bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Reformasi ini, bersama-sama dengan kemurahan-kemurahan Allah, akan selanjutnya terlihat dalam ayat-ayat yang menyusul sebagai berikut. Yeremia 31 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah itu aku diajar, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung, aku merasa malu dan kacau, sebab aku memikul celaan masa mudaku. Adakah Efraim anak kesayanganku? Adakah ia seorang anak yang baik? Karena seberapa kali aku berbicara melawannya, aku masih mengenangnya dengan sungguh-sungguh,
oleh sebab itu hatiku terharu akan dia, aku pasti akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Ayat-ayat berikutnya berisikan perintah dan nasihat Allah bagi umatnya, sebagai berikut. Yeremia 31 ayat 21. Dirikanlah akan dirimu beberapa rambut jalan, taruhlah bagi dirimu timbunan tinggi, taruhlah hatimu pada jalan raya, ratakan jalan yang kamu tempuh, kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Ilham di sini dengan penuh kepastian menganjurkan kepada umat Allah yang setia, supaya bersiap-siap bagi kepulangan mereka ke tanah perjanjian, dan selanjutnya. Yeremia 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau hendak berlambatan, hai anak perempuan yang tiada taat? Karena Tuhan telah menciptakan sesuatu yang baru di bumi, yaitu seorang perempuan akan membatasi seorang laki-laki. Karena adalah tidak mungkin bagi seseorang perempuan betul-betul mampu untuk membatasi seorang laki-laki, maka orang perempuan yang dibicarakan di sini, harus merupakan simbol dari sidang. Dan orang laki-laki yang akan dibatasinya itu, menurut ilham, adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, sidang akan dibuat membatasi Tuhan, dan dengan begitu ia masuk ke dalam pengalamannya yang baru dan berbahagia. Menyanyi dan bersuka-sukaanlah, hai puteri Sion, karena sesungguhnya aku datang, dan aku akan tinggal di tengah-tengah kamu, demikianlah firman Tuhan. Maka banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada hari itu, dan akan menjadi umatku, maka aku akan tinggal di tengah-tengah kamu, dan kamu akan mengetahui, bahwa Tuhan serwa sekalian alam telah mengutus aku kepadamu. Maka Tuhan akan mewarisi Yehuda sebagai pusaka bagiannya di tanah suci, dan ia akan memilih kembali Yerusalem. Berdiamlah kamu, hai segala manusia, di hadapan hadirat Tuhan, karena sudah bangkit ia keluar dari tempat kediamannya yang suci. Zakaria 2 ayat 10-13. Yeremia 31 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel, bahwa kata-kata ini akan dipakai orang kembali di tanah Yehuda dan di dalam kota-kotanya, apabila aku akan membawa kembali mereka dari perhambaannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, hai tempat kediaman keadilan, dan gunung kesucian. Maka di sana akan tinggal di Yehuda itu sendiri, dan di dalam semua kotanya bersama-sama para petani, dan orang-orang pengembara pembawa domba-domba. Berulang kali kita diberitahu, bahwa kerajaan Tuhan, sidang yang sudah disucikan itu, yang bebas dari lalang-lalang, bukanlah sesuatu yang mistik, melainkan bahwa ia itu adalah betul-betul nyata. Yeremia 31 ayat 25 dan 26. Karena sudah aku memuaskan dahaga jiwa yang berlelah, dan sudah aku menyenangkan setiap jiwa yang penuh kesusahan. Karena inilah aku terbangun dan kulihat, maka tidurku adalah menyenangkan bagiku. Terbukti, bahwa bangunnya Nabi itu menunjukkan kepada kebangkitan rohani umat. Dan kepuasan tidurnya itu menunjuk kepada kecintaan umat itu untuk terus dalam tidur mereka, yaitu keraguan-raguan mereka untuk bangun kepada kenyataan-kenyataan ini. Yeremia 31 ayat 27. Tengoklah, hari-hari itu datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menaburi tempat kediaman Israel dan tempat kediaman Yehuda, dengan benih manusia dan dengan benih binatang. Sesudah kerajaan ini selesai didirikan di tanah perjanjian, maka ia akan bertumbuh, baik dengan manusia maupun dengan binatang, sama seperti yang dilambangkan di dalam Daniel pasal 2, dengan penjelasannya sebagai berikut. Batu yang menghancurkan patung itu menjadi sebuah gunung yang besar, dan memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 35. Dalam masa raja-raja ini, bukan sesudah masa sejarah mereka, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan, dan ia, kerajaan itu, akan menghancur luluhkan dan menghabiskan semua kerajaan ini. Daniel 2 ayat 44. Bagaimanakah mereka itu akan meningkat berlipat ganda, lalu memenuhi bumi? Biarlah Nabi Yesaya memberikan jawabannya sebagai berikut. Maka akan jadi kelak di akhir zaman, bahwa gunung rumah Tuhan akan diperdirikan di atas puncak segala gunung,
dan akan ditinggikan di atas segala bukit, maka segala bangsa akan mengalir datang kepadanya. Maka banyak orang akan pergi dan mengatakan, "Datanglah, dan marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, dan kita akan berjalan di dalam segala lorongnya, karena dari dalam Sion akan terbit hukum, dan firman Tuhan dari Yerusalem." Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Yeremia 31 ayat 28. Maka akan jadi kelak, bahwa seperti halnya aku sudah mengawasi akan mereka itu, mencabut dan merobohkan, dan melemparkan, dan membinasakan, dan menyusahkan, demikian juga aku akan mengawasi akan mereka itu, untuk membangun dan untuk menanam, demikian firman Tuhan. Dari kalimat-kalimat Alkitab ini, kita saksikan bagaimana Tuhan akan membangun dan meningkatkan kerajaan itu, dan membuatnya memenuhi bumi. Yeremia 31 ayat 29 dan 30. Pada masa itu mereka tidak akan lagi mengatakan bahwa bapak-bapak sudah memakan buah anggur yang masam, dan gigi anak-anak sudah menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kejahatannya sendiri. Setiap orang yang makan buah anggur yang masam, giginya akan ngilu. Kerajaan kuno yang dulu telah terpecah belah, karena dosa-dosa orang-orang yang memimpin dan memerintah bangsa itu, maka dengan begitu semua orang, yang baik maupun yang jelek, sama-sama menderita. Salah seorang dari orang-orang baik yang menderita karena dosa-dosa orang yang jahat, adalah Daniel. Dan demikian itulah telah jadi. Tetapi kini kita sedang datang kepada hari itu, apabila masing-masing orang akan mati untuk kejahatannya sendiri. Mikael akan bangkit berdiri, dan setiap orang yang akan didapati namanya tertulis di dalam kitab, akan diselamatkan. Daniel 12 ayat 1. Yeremia 31 ayat 31-33. Tengoklah, hari-hari itu datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan membuat suatu perjanjian yang baru dengan isi rumah Israel, dan dengan isi rumah Yehuda, bukan menurut seperti perjanjian yang sudah kuperbuat dengan nenek moyang mereka, tatkala aku memegang tangan mereka dan menghantarkan mereka itu keluar dari negeri Mesir. Yang mana perjanjianku itu sudah dirombaknya, walaupun aku adalah suami bagi mereka itu, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang akan kubuat dengan isi rumah Israel. Sesudah hari-hari itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan memasukkan hukumku ke dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara saksikan, bahwa perjanjian baru ini akan mulai berlaku efektif pada masa pengumpulan. Kemudian semua umat Allah akan mengetahui bedanya antara yang baik dan yang jahat. Demikianlah akan mereka ketahui apa artinya kehendak dan jalan Tuhan. Dan dengan demikian mereka akan mampu memperlihatkan yang baik itu dan meninggalkan yang jahat. Mereka akan secara alami dan dengan senang hati cenderung untuk berbuat baik, sama seperti mereka sekarang cenderung untuk berbuat jahat. Nebukadnezar, Raja Babil, adalah seorang raja yang amat hebat. Ia memerintah sebuah kerajaan yang besar, dan tinggal dalam sebuah istana yang mulia. Tetapi segera sesudah hati manusianya diambil daripadanya, dan hati seekor binatang dimasukkan ke dalamnya, maka segera itu juga, semua keinginan dan jalan-jalannya sendiri meninggalkan dia, dan keinginan-keinginan dan jalan-jalan dari seekor binatang memasukinya. Lihat Daniel 4 ayat 16. Demikian pula dengan umat Allah, segera setelah ia memasukkan hukumnya ke dalam batin mereka, dan menuliskannya di dalam hati mereka, maka segera itu juga keinginan hati daging, dan permusuhan melawan hukum Allah akan menghilang. Tidak lagi umat Allah akan perlu mengatakan, apabila kita hendak berbuat baik, yang jahat adalah hadir. Oh, orang celaka aku ini! Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Yeremia 31 ayat 34. Dan tiada lagi mereka itu akan mengajarkan setiap orang tetangganya dan setiap orang saudaranya dengan mengatakan, hendaklah kamu mengenal akan Tuhan, karena mereka semuanya akan mengenal aku, daripada yang terkecilnya sampai kepada yang terbesarnya,
demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni semua kejahatan mereka, dan dosa mereka tidak akan kuingat lagi. Perhatikan, bahwa orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak akan lagi terdapat di antara umat Allah. Pasti sesuatu perubahan akan datang. Keadaan perkara-perkara yang ada sekarang tidak akan berlangsung lama lagi, orang-orang berdosa akan disingkirkan untuk selama-lamanya. Dan betapa gembiranya kita sepatutnya, bahwa jika kita sekarang bertobat, maka semua dosa kita akan diampuni dan dilupakan, dan bahwa tak seorang pun lagi akan mengingatkan kita akan dosa-dosa itu. Yeremia 31 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan, yang mengaruniakan matahari akan terang pada siang hari, dan peraturan-peraturan bulan dan bintang-bintang bagi terang pada malam hari, yang membelahkan laut apabila ombak-ombaknya menderu, Tuhan seruas sekalian alam adalah namanya. Jika sekiranya semua peraturan itu lenyap dari hadapanku, demikian firman Tuhan, maka benih Israel pun akan berhenti daripada menjadi suatu bangsa di hadapanku untuk selamanya. Di sini terdapat jaminan Allah yang terpercaya melawan semua keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Sebagaimana orang-orang yang ragu-ragu tidak mungkin dapat merubah peraturan-peraturan dari segala langit, demikian pula halnya, bahwa umat Allah pasti akan sekali lagi menjadi suatu bangsa teokrasi. Yeremia 31 ayat 37-40. Demikianlah firman Tuhan. Jika kiranya langit di atas dapat diukur, dan segala alas bumi di bawah dapat diduga, maka aku akan juga membuang segala benih Israel karena sebab segala perbuatannya, demikianlah firman Tuhan. Tengoklah, hari-hari itu datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan diperdirikan bagi Tuhan, dari menara Hananiel sampai kepada pintu gerbang ujung. Dan tali pengukur masih akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, dan akan membelok ke Goat. Maka segenap lembah dari Mayat, dan dari Habu, dan semua tanah datar sampai ke anak sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda arah ke timur itu, akan menjadi suatu kesucian bagi Tuhan. Yaitu tidak akan lagi dicabut atau dibongkar, untuk selama-lamanya. Demi untuk membawa semua janji-janji Tuhan yang tidak terucapkan kebahagiaannya, yang telah diharapkan berabad-abad, pelajaran ini diterbitkan tanpa bayaran, bagi yang ingin memilikinya. Kirimlah nama dan alamat Anda pada alamat yang tertera pada sampul belakang buku ini.